Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika bersama Bu Fatma. Untuk minggu ini kita masih belajar mengenai koordinat kartesius. Yang akan kita pelajari pada minggu ini antara lain yang pertama, posisi titik terhadap titik asal atau titik origin 0,0. Kemudian yang kedua, posisi titik terhadap titik tertentu. Dan yang terakhir adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum memasuki pembelajaran, Bu Fatma selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara menerapkan 6M. Yang pertama, memakai masker ketika hendak keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Yang keempat, membatasi mobilitas. Yang kelima, menghindari keramaian. Dan yang terakhir, menghindari makan bersama di keramaian. Baiklah anak-anak, kita akan belajar mengenai posisi titik terhadap titik asal atau titik origin 0,0. Dibuka modul kalian ya. Di modul kalian pada pertemuan ke-7 telah digambarkan denah perkemahan. Kemudian kita diminta untuk menentukan tempat-tempat tertentu terhadap pos utama. Nah, tugas kita yang pertama adalah mencari pos utama terletak pada titik mana. Nah, kita cari pada denah perkemahan. Ternyata pos utama terletak pada titik 0,0. Kemudian yang pertama, kita diminta untuk menentukan koordinat perumahan. Nah, kita cari letak titik perumahan. Ternyata perumahan terdapat pada kuadran yang pertama. Selanjutnya, kita menentukan koordinat perumahan terhadap pos utama. Nah, bagaimana caranya? Mula-mula kita berada di pos utama. Untuk mencari koordinat perumahan, maka yang harus kita lakukan adalah berjalan ke samping kanan atau ke samping kiri terlebih dahulu untuk menentukan nilai X-nya atau nilai absisnya. Kemudian kita baru berjalan ke atas atau ke bawah untuk menentukan nilai Y-nya atau nilai ordinatnya. Nah, yang pertama mengenai posisi perumahan. Dari pos utama kita bergerak ke kanan sejauh 6 satuan. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan atau nilai X-nya sama dengan 6. Kemudian dari koordinat 6 ini kita menuju perumahan. Menuju ke atas sejauh 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Sehingga dapat dituliskan bahwa Y-nya sama dengan 5 atau kita bergerak 5 satuan ke atas. Sehingga koordinat perumahan dapat dituliskan 6,5 yang artinya bahwa 6 ke kanan dan 5 satuan ke atas. Sehingga dapat dituliskan 6,5. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan koordinat pemakaman terhadap pos utama. Kita tentukan terlebih dahulu posisi pemakaman berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga, kemudian kita diminta untuk menentukan koordinatnya dari pos utama. Kita hitung dari pos utama, yang harus kita lakukan adalah bergerak ke samping terlebih dahulu untuk menentukan nilai X. Kita hitung bersama dari pos utama menuju pemakaman, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke arah kiri, atau kita tuliskan bahwa nilai X-nya atau nilai absisnya adalah negatif 5.
Kemudian dari koordinat X5 kita menuju ke pemakaman, yaitu menuju ke bawah sejauh 2 satuan. Arah ke bawah bertanda negatif, sehingga dapat dituliskan negatif 2 atau 2 satuan ke bawah. Sehingga koordinat pemakaman dapat dituliskan negatif 5, negatif 2, yang artinya 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan koordinat hutan terhadap pos utama. Kita cari terlebih dahulu posisi hutan berada di kuadran 2 dengan tanda yang hijau. Kemudian kita akan menentukan koordinat hutan terhadap pos utama. Dari pos utama kita bergerak ke kiri sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kiri, atau dapat dituliskan koordinat X-nya yaitu negatif 8. Selanjutnya, kita bergerak ke atas sejauh 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas, atau dapat dituliskan bahwa nilai Y-nya sama dengan 5. Sehingga koordinat hutan terhadap pos utama dapat dituliskan negatif 8,5. Yang artinya bahwa 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan koordinat tenda 1 terhadap pos utama. Mula-mula kita cari tenda 1 terlebih dahulu. Ternyata tenda 1 berada di sumbu X sebelah kanan. Kita hitung dari pos utama untuk mencari nilai X-nya, yaitu terletak 1, 2. 2 satuan ke kanan. Sehingga kita tuliskan nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian, dari sumbu Y, tenda pertama atau tenda 1 tidak bergerak atau berada di posisi 0, sehingga Y-nya sama dengan 0. Tenda 1 terhadap pos utama memiliki koordinat 2,0, yang artinya 2 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas atau ke bawah. Nah, itulah tadi merupakan cara untuk menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Selanjutnya kita akan belajar mengenai posisi titik terhadap titik tertentu. Pada modul kalian telah dituliskan sebuah contoh soal apabila diketahui titik P, titik K, titik L, titik M, dan titik N. Maka tentukan koordinat titik K, L, M, N terhadap titik P. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menggambar koordinat terlebih dahulu, koordinat kartesius. Untuk secara mudahnya, kalian cukup menggambarkan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, kalian membuat garis bilangan dengan jarak yang sama, misalnya setengah senti. Sehingga jarak antar satu satuan ini adalah setengah senti. Baik itu ke kanan, ke kiri, ke atas, maupun ke bawah. Setelah kita membuat koordinat kartesius 4 kuadran ini, selanjutnya kita menempatkan titik-titik tersebut. Titik K, L, M, N. Yang pertama, titik K yaitu terletak di 2,4, yang artinya dari titik 0,0 bergerak ke kanan 2 satuan, kemudian ke atas 4 satuan. Berada di titik ini ya. Kita gambarkan titik K. Selanjutnya, kita akan menentukan titik L yang terletak di 6,1. Yang artinya apa? Bahwa bergerak 6 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Kita tuliskan di sini adalah titik L. Selanjutnya, kita menentukan posisi titik M di koordinat kartesius, yaitu 5, -4, yang artinya bahwa
bergerak ke kanan 5 dan bergerak ke bawah 4. 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Terletak di titik ini. Ini adalah titik M. Selanjutnya, titik N berada di negatif 3,6. Yang artinya bahwa kita bergerak dari 0,0 ke kiri sejauh 3 satuan, dilanjutkan bergerak ke atas sejauh 6 satuan. Kita bergerak ke kiri 3 satuan, dilanjutkan 6 ke atas. Sehingga di posisi ini adalah titik N. Setelah kita menggambarkan titik-titik K, L, M, N, yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan titik P, yaitu pada negatif 4, negatif 5. Yang artinya bahwa bergerak ke kiri 4 satuan dan bergerak ke bawah 5 satuan dari titik 0,0. Berarti bergerak ke kiri 4 satuan, bergerak ke bawah 5 satuan di titik ini. Kita namakan dengan titik P. Setelah kita temukan titik P, selanjutnya kita menggambarkan sumbu X dan sumbu Y dengan titik acuan P. Kita gambarkan seperti ini. Ini adalah sumbu X-nya, dan yang tegak lurus ini adalah sumbu Y-nya. Tugas selanjutnya adalah menentukan titik-titik K, L, M, N terhadap titik acuan baru, yaitu titik P. Yang pertama adalah koordinat titik K terhadap titik P. Titik K berada pada 2,4 mula-mula. Kemudian dari titik P kita hitung ulang. Dari titik P terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke kanan. Setelah itu bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke atas. Sehingga dapat dituliskan bahwa koordinat titik K terhadap titik P yaitu 6,9. Selanjutnya kita akan menentukan titik L terhadap titik P. Kita lihat bersama titik L berada mula-mula 6,1. Kemudian berdasarkan titik acuan P kita hitung bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan. Dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas sehingga dapat dituliskan koordinat titik L terhadap titik P yaitu 10,6. Selanjutnya kita akan menentukan koordinat titik M terhadap titik P. Kita tentukan terlebih dahulu titik M berada di sini. Kemudian kita hitung dari titik acuan P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Sehingga dapat dituliskan 9,1. 9,1 merupakan koordinat titik M terhadap titik P. Selanjutnya kita akan menentukan koordinat titik N terhadap titik P. Koordinat titik N mula-mula adalah negatif 3,6. Selanjutnya kita hitung berdasarkan titik acuan di P bergerak ke kanan 1 satuan. Sehingga 1, bergerak ke atas sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 satuan ke atas sehingga dapat dituliskan bahwa koordinat titik N terhadap titik P yaitu 1,11. Nah anak-anak, yang tertulis pada modul kalian adalah 1,12. Yang benar adalah 1,11. Diralat nggih? Selanjutnya kita akan membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita ingat kembali hubungan dua garis. Yang pertama adalah saling sejajar. Nah, garis saling sejajar ini adalah dua garis yang memiliki kemiringan yang sama
Sehingga ketika garis-garis tersebut diperpanjang, maka tidak akan berpotongan. Berikut ini merupakan contoh dua garis saling sejajar. Nah, ini merupakan contoh dari garis sejajar. Apabila kedua garis tersebut diperpanjang, maka tidak akan berpotongan. Selanjutnya, hubungan dua garis adalah saling tegak lurus. Apa artinya? Dua garis saling tegak lurus artinya apabila berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, dua garis saling berpotongan ini akan membentuk sudut siku-siku. Berikut merupakan contoh dua garis saling tegak lurus. Dapat kita lihat terdapat garis mendatar dan garis yang tegak lurus. Nah, kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat, sehingga dapat dituliskan bahwa kedua garis tersebut memiliki hubungan saling tegak lurus. Untuk hubungan dua garis selanjutnya adalah saling berpotongan. Nah, hubungan antara dua garis ini apabila satu garis memotong garis yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan pada contoh soal yang terdapat pada modul. Kita diminta untuk menentukan hubungan garis P terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita lihat terlebih dahulu sumbu X adalah sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y merupakan sumbu yang tegak lurus. Selanjutnya, kita tentukan hubungan garis P terhadap sumbu X terlebih dahulu. Hubungan antara kedua garis tersebut adalah saling tegak lurus, bahwa garis P tegak lurus dengan sumbu X. Sehingga kita tuliskan pada tabel, hubungan garis P terhadap sumbu X adalah tegak lurus. Selanjutnya, kita akan mencari hubungan garis P terhadap sumbu Y. Kita lihat bersama pada gambar bahwa garis P adalah garis yang tegak lurus dan sumbu Y adalah sumbu atau garis yang tegak lurus pula. Sehingga kedua garis ini membentuk hubungan saling sejajar. Apabila kedua garis ini diperpanjang, maka tidak akan berpotongan. Sehingga kita tuliskan pada tabel bahwa hubungan garis P terhadap sumbu Y adalah saling sejajar. Kemudian, kita akan menentukan titik potongnya. Untuk garis P, hubungannya dengan sumbu X tadi adalah tegak lurus. Nah, garis P terhadap sumbu X ini berpotongan pada titik ini, yaitu bergerak dari titik 0,03 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas atau ke bawah. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa garis P berpotongan terhadap sumbu X pada titik 3,0. Selanjutnya kita tentukan titik potong antara garis Q dan garis P. Garis P apabila diperpanjang dan garis Q akan berpotongan pada titik B yang terletak di 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah, atau dapat dituliskan 3, -6. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong antara garis P dan garis R. Kita lihat garis P yang berwarna hijau dan garis R yang berwarna biru. Titik potongnya berada pada titik A, yaitu 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa perpotongan antara garis P dan garis R yaitu terletak pada titik A, 3,2. Untuk garis P terhadap sumbu Y tidak saling berpotongan, sehingga kita hanya menuliskan keterangannya 3 saja, yaitu hasil perpotongan garis P terhadap sumbu X, hasil perpotongan garis P terhadap garis Q, dan hasil perpotongan antara garis P dan garis R. Nah, itu tadi pembahasan mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apakah kalian sudah paham, anak-anak? Nah, sekian tadi pembahasan mengenai
koordinat kartesius. Materi-materi yang telah kita bahas antara lain posisi titik terhadap titik asal atau titik acuan 0,0. Yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Dan yang terakhir adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apakah kalian paham mengenai pembelajaran hari ini? Semoga paham ya anak-anak. Apabila kalian mengalami kesulitan dan memiliki pertanyaan, kalian dapat menghubungi Bu Fatma melalui WA. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran matematika minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.